Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Gusti Antama Putra, NIM 362121302044 dari kelas TMK 1B, mempresentasikan hasil UTS Teknologi Pengelasan. Next. Nomor 1 yaitu jelaskan pengertian dari pengelasan. Pengelasan adalah salah satu teknik penyambungan logam dengan cara mencairkan sebagian logam induk dan logam pengisi dengan atau tanpa tekanan dan dengan atau tanpa logam penambah dan menghasilkan sambungan yang kontinu. Next. Yang kedua yaitu jelaskan prinsip kerja pengelasan OAW dan disertakan gambar. Proses penyambungan logam dengan logam yang menggunakan las acetylene sebagai bahan bakar. Prosesnya adalah membakar bahan bakar yang telah dibakar gas dengan oksigen sehingga menimbulkan nyala api dengan suhu sekitar 3.500 derajat Celcius yang dapat mencairkan logam induk dan logam pengisi. Sebagai bahan bakar dapat digunakan gas-gas asetilen, propana atau hidrogen. Ketiga bahan bakar ini yang paling banyak digunakan adalah gas asetilen. Sehingga las gas pada umumnya diartikan dengan las oksi asetilen. Next. Yang selanjutnya nomor 3 yaitu jelaskan prinsip kerja pengelasan SMAW beserta gambarnya. Proses pengelasan SMAW menggunakan rangkaian listrik untuk menghasilkan busur pengelasan dengan cara merubah daya listrik menjadi energi panas. Panas yang dibangkitkan oleh busur sangat kuat dan sangat terkonsentrasi sehingga segera melelehkan sebagian benda kerja dan ujung elektroda. Juru las menjaga panjang busur dengan cara mengatur jarak atau gap antara elektroda dan kolam lasan pada benda kerja secara konsisten. Ketika busur dihilangkan, cairan menyatu dan membeku menjadi padatan berbentuk logam yang kontinu. Next. 4. Sebutkan secara umum jenis-jenis elektroda las SMAW yang umum digunakan di lapangan. Yang pertama yaitu elektroda baja lunak atau mild steel electrodes. Yang kedua yaitu elektroda nikel. Yang ketiga elektroda aluminium. Yang keempat elektroda besi cor. Yang kelima elektroda stainless steel dan lain-lain. Next. Nomor 5 yaitu jelaskan tentang polaritas pada mesin las SMAW. Polaritas las SMAW pada pengelasan SMAW terdapat 3 polaritas yaitu DCEP atau direct current elektroda positif. Yang kedua yaitu DCEN direct current elektroda negatif. Yang ketiga yaitu AC. Untuk penjelasan dapat Anda lihat pada penjelasan berikut. Yang pertama yaitu direct current elektroda positif. Polaritas ini adalah pengelasan SMAW kutub positif dihubungkan dengan kabel yang disambungkan pada holder atau kabel elektroda. Sedangkan kutub negatif dihubungkan dengan benda kerja. Polaritas ini juga disebut dengan DCRP atau direct current reference polarity. Next. Yang kedua yaitu direct current elektroda negatif. Polaritas ini adalah pengelasan SMAW kutub negatif dihubungkan dengan kabel elektroda, sedangkan kutub positif dihubungkan dengan benda kerja. Polaritas ini juga disebut dengan DCSP, yaitu direct current strike polarity. Yang ketiga yaitu polaritas AC. Untuk hasil pengelasan yang menggunakan polaritas AC ini, penetrasinya sedang, yang artinya tidak sedalam DCEN dan tidak sedangkal DCEP. Next. . 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
Nomor 6 ini yaitu sebutkan jenis-jenis dari sambungan las. Yang satu yaitu ada sambungan T atau the join, T join. Sesuai namanya, the join adalah jenis sambungan yang berbentuk menyerupai huruf T. Sambungan ini banyak sekali diaplikasikan untuk konstruksi atap, konveyor, dan beberapa jenis konstruksi lainnya. Sambungan T dibuat dengan memotong dua bagian pada sudut 90 derajat dengan satu bagian yang terletak di tengah bagian lainnya secara tegak lurus yang membentuk huruf T. Next. Sambungan nomor 2 yaitu sambungan butt join. Merupakan sambungan yang dibentuk dengan cara menyatukan ujung pada kedua bagian. Pada sambungan las butt join, kedua bagian objek yang ingin dilas diletakkan pada bidang yang sama dan saling berdampingan. Secara pengaplikasian, sambungan butt join ini adalah sambungan yang paling sederhana yang digunakan untuk menyatukan objek las. Next. Yang ketiga yaitu sambungan lap join. Sambungan ini yaitu sambungan yang terdiri dari dua benda kerja atau objek las yang saling bertumpukan atau tumpang tindih. Pengaplikasian sambungan ini biasanya cenderung untuk objek berbentuk plat tipis seperti bodi kereta. Lap join bisa diaplikasikan pada salah satu sisi saja atau pada kedua sisi agar kekuatan las lebih baik. Next. Yang keempat yaitu corner join atau sambungan sudut. Sambungan ini yang dibentuk dari dua buah benda kerja atau objek dengan cara lasnya membentuk sudut berbentuk huruf L. Hampir sama dengan the join, bedanya sambungan ini dibentuk pada ujung objek lainnya. Next. Yang kelima yaitu sambungan adjoint. Adjoint diaplikasikan dengan cara menggabungkan dua buah objek atau benda las yang dibentuk secara paralel. Kedua bagian tersebut juga dapat dibuat sejajar atau memiliki flashing edge. Jenis-jenis pengelasan pada adjoint adalah sebagai berikut. Next. Nomor 7 yaitu sebutkan jenis-jenis konstruksi las. Konstruksi yang nomor 1 sambungan las, yang kedua sambungan paku keling rive joint, yang ketiga yaitu sambungan baut atau ulir yaitu bolt joint. Yang selanjutnya nomor 8, jelaskan secara ringkas perbedaan mesin las GTAW dan GMAW atau MIG-MAG. Perbedaannya terletak pada elektroda dan jenis pelindungannya. Pada SMAW elektroda ikut mencair karena juga berfungsi sebagai bahan tambah. Pada GTAW tidak ikut mencair karena hanya sebagai sumber busur las. Elektroda GTAW dari tungsten, untuk bahan tambah GTAW berupa logam lainnya. Jenis pelindung SMAW adalah flux. Yang ada pada elektroda jenis pelindung GTAW menggunakan gas sebagai pelindung logam cair saat proses pengelasan berlangsung. SMAW elektroda dalam diameter kecil dengan bentuk batang lurus dengan panjang 30 cm sampai 4 meter, membutuhkan penggantian yang terus-menerus dan dapat mengganggu proses kerja. GMAW elektroda dengan bentuk kabel dengan diameter kecil dalam gulungan kabel yang bisa terus-menerus dipakai dengan durasi yang lama. Next. Nomor 9 yaitu jelaskan perbedaan mesin las GTAW dan FCAW. GMAW atau gas metal arch welding terdiri dari mix atau metal aktif gas dan max metal inert gas, yaitu pengelasan dengan gas nyala yang dihasilkan berasal dari busur nyala listrik yang dipakai sebagai pencair metal yang dilas dan metal penambah. Sebagai pelindung oksidasi dipakai gas pelindung yang berupa gas kekal atau inert atau CO2.
Dan sedangkan VCAW, flux Corot Alwilding, pada hakikatnya hampir sama dengan proses pengelasan GMAW. Gas pelindungnya juga sama-sama menggunakan karbon dioksida CO2. Next.